Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya asuransi jiwa di bank syariah? Boleh atau tidak? Asuransi hukumnya ada dua. Yang pertama mengatakan asuransi hukumnya haram karena ada unsur horor, gambling, judi. Satu tahun bayar 10 juta, 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 10 juta. Semuanya ada 10 orang. 10 kali 10 berarti terkumpul uang 100 juta. Tiba-tiba meninggal saya, mati. Saya yang dapat. Sudah bayar 10 tahun, nggak mati-mati. Judi. Maka kata kelompok yang pertama, asuransi itu ada judinya, maka dia haram. Kelompok yang pertama mengatakan haram. Kelompok yang kedua mengatakan asuransi itu halal, boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong. Saya susah, nggak ada uang, maka dengan adanya uang iuran 10 juta, 10 juta, saya menjadi tertolong. Baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, maupun asuransi kendaraan, keselamatan di jalan raya. Maka ada dua pendapat. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Silakan pilih antara dua ini, karena asuransi tak ada zaman Nabi. Saya milih judi Pak Ustadz, kalau begitu haram. Saya milih tolong menolong Pak Ustadz, kalau begitu boleh, silakan. Tapi konsisten. Jangan ketika nggak dapat dibilang haram, pas dapat halal, halal. Ustadz sendiri, saya tidak pakai asuransi jiwa, saya tidak pakai asuransi kesehatan, saya tidak pakai asuransi kendaraan. Terus pernah tabrakan? Sering. Karena saya menganggap itu bagian dari judi. Tapi saya tak menyalahkan. Apalagi di sini ada tulisannya asuransi syariah. Nanti kalau ada sales yang datang ke perumahan Bapak Ibu mengatakan silakan daftar asuransi syariah, tanya mana fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Air minum ini tidak boleh diminum sebelum ada label halal. Ini ada Pak Ustadz? Ada halalnya. Mereknya Sahabat. Sahabat apa? Sahabat UAS. Kalau minuman makanan kita mesti tahu ada label halalnya. Bukan label Pak Ustadz, label. Terserahlah mau label mau label. Kalau mesti ada label halalnya, maka kalau yang sifatnya ekonomi tidak dikeluarkan oleh Komisi Fatwa, tapi dikemukakan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Maka bank syariah mengeluarkan asuransi jiwa, maka silakan boleh lanjutkan, karena mereka mengambil fatwa yang nomor 2 tadi. Begitu juga dengan BPJS, itu asuransi kesehatan. Sebetulnya uang digabung, uang digabung. Ada yang sakit, yang satu sudah bayar. Kamu BPJS sudah berapa tahun daftar? Udah 2 tahun Pak Ustaz. Nggak pernah sakit, sehat terus. Berarti uangmu nggak pernah kamu pakai. Inilah rencana mau sakit nih Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di swasta. Sebagian besar saham dimiliki non-muslim dan saya menerima gaji setiap bulan. Namun per bulannya ada sumbangan rutin dengan nominal tertentu ke yayasan, tak saya sebut nama agamanya, menjaga kode etik jurnalistik, di mana situ sifatnya wajib bukan sukarela. Apakah kami nanti di akhirat saat dimintai pertanggungjawaban kemana uang sumbangan ini? Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan non-muslim? Pertanyaan ini ada 2 pertanyaan bercabang. Pertanyaan pertama, apa hukum kerja di tempat non-muslim? Nabi punya menantu namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi.
suami dari anaknya Sayyidatuna Fatimah. Pindah ke Madinah, kerja di rumah orang Yahudi. Kerjanya menimba air orang Yahudi. Susah, nggak ada duit, ngambil upah menimba air. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, Ali kerja di rumah orang Yahudi. Apa kerjanya? Menimba air. Nabi tidak larang. Itu hukum boleh bekerja di tempat non muslim selama tidak terkait masalah akidah. Kalau sudah terkait masalah akidah, dilarangnya untuk sholat, wajib ikut ritual dia. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tak boleh. Bekerjanya kalau tidak ada hukum terkait dengan akidah boleh. Yang masalah nomor 2 adalah nyumbang. Setiap uang yang keluar dari kita akan ditanya an malihi, harta yang kau keluarkan akan ditanya min ainak tasabahu, dapatnya dari mana, wa fima anfaqahu, dipakai untuk apa. Kalau umur pertanyaannya satu, umur kemana kau habiskan. Kalau ilmu pertanyaannya satu, sudahkah kau amalkan. Kalau badan pertanyaannya satu, sudah kau pakai untuk apa kaki dan tangan, mata, telinga, lidah. Tapi kalau harta pertanyaannya 2, dapatnya dari mana, dipakai untuk apa. Dapatnya dari mana? Halal, kerja. Tapi dipakai untuk apa? Jangan-jangan dipakai untuk program keagamaan. Tapi Pak Ustadz, saya kerja di situ, pemegang sahamnya mereka. Kalau saya keluar dari sini, nanti saya tidak. Kalau ada tempat kerja lain yang kira-kira selamat daripada nyumbang untuk program agama, boleh. Tapi kalau tidak ada lain, pilihannya 2, mati dengan kerja ini. Pilih mana? Jangan pilih mati, nggak boleh. Silakan kerja. Mudah-mudahan uang itu dipakainya untuk sosial, bukan untuk penyebaran agama, insya Allah. Tapi kalau masih ada alternatif lain, hanya beda-beda sekian gajinya, ini lebih rendah tapi selamat dari nyumbang untuk program akidah orang lain, maka pilih. Syukur-syukur dia mau. Boleh nggak Pak, saya orang Islam, uangnya dipakai untuk Masjid Darul Falah. Boleh, silakan kata dia. Silakan pakai untuk Darul Falah, tapi bulan depan kau nggak di sini lagi. Oh, bahaya Pak Ustadz. Nah, itu hukum darurat membolehkan yang terlarang. Ad-darurat tubihul mahzurat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya hutang sholat bertahun-tahun, bisa nggak dibayar ketika sholat rawatib? Tidak satu, dan tidak boleh mengerjakan sholat sunat. Pertanyaannya 2, bercabang juga. Dulu akil baliknya umur 10 tahun. Umur 10 tahun akil balik, mulai wajib sholat. Lalu dia tidak sholat, dia belum hijrah, nggak ngaji. Lalu kemudian sekarang baru dia sholat. Saya baru sholat Pak Ustadz. Kapan? Subuh tadi. Umur berapa sekarang? 40. Berarti 30 tahun tidak sholat. Maka sholat-sholat yang lama selama 30 tahun itu dia qadha. Qadha artinya ganti. Qadha bukan tempat cuci tangan, itu kobo. Di qadha, yang lalu-lalu di qadha. Sekarang teknis mengqadhanya bagaimana? Selesai satu sholat langsung qadha. Habis maghrib nanti langsung qadha. Maghrib yang pertama dengan imam itu namanya ada. Usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin adaan. Setelah maghrib dia qadha. Usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin qadaan. Salat. Habis isya juga dia qadha. Berapa lama? Selama salat itu dia tinggalkan. 30 tahun Pak Ustaz. Di qadha 2022, lunas 2052. Kalau meninggal 2040, alhamdulillah bonus pemutihan. Saya nggak percaya nih sama Ustadz Somad ini. Mana dalil qadha? Dalil qadha tulis aja di Google
yang nulis tentang qadha kawan saya, sahabat saya. Buat salat qadha Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat. Beliau punya rumah fikih. Qadha salat yang terlewat Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. www.rumahfikih.com. 4 mazhab mewajibkan qadha. Tapi jangan gara-gara ini besok bapak cuti 1 bulan mengqadha 3 tahun. Teknis qadha sama seperti sholat biasa. Habis sholat subuh dengan imam 2 rakaat, habis itu qadha. Tapi jangan di masjid, di rumah. Karena tidak ada ba'diyah subuh. Khawatirnya kalau dibuat di Darul Falah, selesai sholat jamaah berbisik, aliran sesat. Oke, setelah jelas tentang qadha, habis selesai qadha, apakah boleh ba'diyah? Boleh. Sebagaimana boleh ba'diyah setelah sholat jenazah. Ada jenazah masuk, lalu kemudian ayo jenazahnya disolatkan. Apakah setelah sholat jenazah masih boleh ba'diyah? Ya. Kenapa lebih didahulukan sholat jenazah? Karena ba'diyah waktunya panjang, sedangkan sholat jenazah lebih cepat, lebih baik. Jadi kalau ada orang meninggal pagi, jangan sampai besok pagi baru dikebumikan. Paling bagus hari itu juga. Boleh orang dimakamkan malam, boleh. Boleh dikuburkan malam. Nah ini, kalau bisa jangan sampai tunggu besok pagi, karena jenazah itu kalau sudah 24 jam mulai dia berubah, karena usus mulai membusuk dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada dia kena penyakit menular, mulai mengeluarkan bakteri. Nanti orang yang memandikan tamu yang melayan. Ini menyadarkan kita, rumah-rumah kita, yang beli kita, pakai duit kita. Tapi kalau kita sudah mati, tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau menerima kita. Kita hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Bersedekahlah untuk Masjid Darul Falah. Silakan transfer ke nomor berikut ini. Itu tadi tentang qadha salat. Tidak boleh mengerjakan salat sunat, tetap boleh salat sunat. Orang yang belum selesai qadhanya tetap salat sunat duha, tetap salat sunat tahajud, tetap salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Jangan nanti kamu enggak salat sunat, saya masih banyak utang. Enggak, tetap salat sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila orang tua kita melakukan kesalahan, bagaimana cara kita menasehatinya? Orang tua tidak bisa dinasehati, karena orang tua tidak pernah melihat kita sebagai orang besar. Di mata orang tua, kita tetaplah anak kecil yang baru pandai berjalan. Jadi kalau kita ceramahi orang tua, dia bukan dengar, dia melihat kita sebagai lucu. Aku lucu ngelihat ente, anak kecil kok pandai ngomong, katanya. Jadi kalau kita mau ngasih tahu orang tua, pakai lidah orang lain. Kalau di tengah keluarga ada orang yang lebih tua yang dia hormati, melalui lidah dia. Kalau dia punya ada ustadz yang dia dengar, kiai, kalau dia hormat kepada Habib, pakai lisan, pinjam. Ustadz Somad, ya, ibu saya senang dengar ceramah Ustaz, tapi dia masih suka ceritakan aib orang. Kira-kira kalau Ustadz yang ngomong nanti dia dengar, kalau saya ngomong dia marah. Ustadz mau nggak nanti di masjid judul ceramahnya sampaikan bahaya bicara aib orang lain? Oh boleh. Bahaya bicara aib orang lain. Selesai pengajian datang ibunya. Ustadz tadi dibisiki anak saya ya. Saya termasuk ustadz yang ceramahnya nggak bisa dipesan. Saya menyampaikan apa yang saya mau. Saya tidak mau menyindir-nyindir orang melalui pengajian. Jadi kalau ada orang tuanya tidak sholat, jumpakan saya. Saya jumpa, Pak, Bapak sudah tua. Nanti Bapak kalau mati tempat Bapak neraka jahanam. Cepat-cepat sholat. Saya kalau diundang ke kantor, dipesan, Ustadz ceramah tolong jangan singgung-singgung masalah jilbab, karena istri kepala dinas belum berjilbab. Nah, saya bahas itu. Yang tidak pakai jilbab neraka jahanam tempat. Makanya banyak tempat ceramah wal awwalu wal akhir.
Itu yang pertama dan terakhir. Saya tak pandai menyindir-nyindir orang melalui ceramah. Saya mau ngomongnya langsung to the point. Jadi pakai orang lain, karena orang tua tidak pernah menganggap kita besar dalam pandangan dia. Kadang anak-anak muda ini kalau udah ikut pengajian, pulang-pulang mau menceramahi orang tua. Pulang ceramah, pengajian, panggil orang tua. Papa sini, mama. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh, nggak bisa begitu. Dia lebih banyak makan asam garam dari kita. Karena banyak makan asam garam, itulah maka darah tingginya kuat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kepada saudara yang murtad? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang muslim ditumpahkan kecuali dia melakukan 3. Siapa yang melakukan 3 maka boleh dipancung kepalanya, mati. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam pembunuh tidak dihukum penjara tapi hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah, punya istri, punya suami tapi berzina, maka juga dihukum mati, ditanam setengah badannya, dilempar batu pakai mati sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan agama Islam maka dianggap pengkhianat, maka dia dihukum mati, hukum pancung menurut hukum Islam. Tapi kita tidak pakai hukum itu, kita pakai hukum konvensional, apalagi liberal sekuler bebas. Orang gonta-ganti agama seperti ganti sendal, seperti ganti baju. Pakai baju ini tipis kedinginan, pakai baju tebal. Pakai baju tebal kepanasan, pakai baju tipis. Enak saja. Bahkan di podcast, orang murtad enak aja ngomong seenaknya menghina agama. Tak bisa ditegakkan. Jadi bagaimana sikap kita sebagai keluarga? Jangan putuskan, karena kalau putus dia semakin nyasar, semakin jauh. Kalau masih ada nomor handphonenya, tetap tiap hari kau mesti balik kepada Islam. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama Allah maka dipancung kepalanya. Lalu kemudian mesti dikasih tahu, kau nanti kalau mati tidak diterima Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala min, maka dia tidak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang rugi, karena masuk neraka khalidina fiha abada, kekal selamanya. Jangan pernah berhenti mengajak dia untuk balik ke agama Islam sampai akhirnya dia mati. 2 kemungkinan, kita capek lalu dia mati, atau kita lelah, kita mati duluan. Yang penting kita sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun berbaik-baik menganggap ini bukan masalah, maka kita sudah melakukan setuju dengan perbuatan mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat perbuatan mungkar, falyughayyir biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Kalau tidak sanggup dengan lidah, dengan hati. Jangan diam, karena diam berarti as-sakitu anil haq syaitan akhras, orang yang diam terhadap kebenaran diinjak-injak. Orang minum khamar aja kita tak boleh diam. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauh. Apalagi yang lebih hebat daripada zina, lebih hebat daripada minum khamar, apa dia? Murtad. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga, tetangga, anak cucu kita dari murtad. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak dia ancam, kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuannya tidak kerja, tidak ada duit, takut, akhirnya murtad. Pemurtadan dengan cara nikah, pura-pura masuk Islam, robah KTP, habis itu punya anak 1, murtad, tak terhitung jumlahnya. Makanya anak-anak ibu kalau pacaran, lihat dulu agamanya. Jangan karena mobilnya lalu dinikahkan, jangan karena pekerjaannya, karena PNS-nya, karena jabatannya. Rugi.
Allah selamatkan. Tidak apa-apa kejam-kejam, marah-marah sedikit, lebih baik daripada nanti menangis di akhir masa. Kakek-kakek, nenek-nenek umur 70 tahun datang ke kantor Basnas. Waktu itu saya dewan sosialisasi Basnas. Ustadz Somad nggak usah ikut rapat. Kenapa Pak Ketua? Ustadz itu ada mau orang konsultasi. Ada apa Pak? Anak saya perempuan nikah dengan non muslim, dia mau alaf masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustadz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Saya waktu itu ragu mau ngasih tahu tegas, siapa yang saya takut saya gitu dua-duanya meninggal. Saya bilang bapak pulang aja ke rumah, makan enak, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya. Sudah tak tertolong lagi, bagaimana caranya? Ini berawal dari kenapa bisa anak nikah dengan orang tidak seakidah. Karena gara nonton sinetron, gara-gara nonton artis infotainment. Beda agama nggak apa-apa, dalam Islam tidak bisa. Dalam Islam yang pertama kali dilihat adalah agamanya. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Limaliha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya. Tapi pandang yang keempat, fazfar bidzatid din, lihat agamanya. Taribat yadaka, kau akan selamat. Kalau mau mencari menantu laki-laki, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau ada orang yang meminang anakmu, maka yang pertama kau lihat din, agamanya, wa khuluquhu, akhlak. Ini mentang-mentang ada orang minang anak, begitu dibuka gorden dilihat mantu mobil baru, oh ini dia sesuai dengan istikharahku tadi malam, istikharah cinta, oh inilah calon mantu kita. Padahal suaminya udah ngasih tahu, ojo ke susu bu, inilah dia. Ternyata setelah dinikahi seminggu murtad dia, dunia tak dapat, akhirat tak dapat, menangis anak pulang meleleh air mata. Mama, kenapa? Mobilnya kredit. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Nauzubillah. Mesti tanya-tanya, mesti resek, mesti cerewet demi keselamatan anak. Yang sudah terjadi apa boleh buat, nasi sudah jadi tai ayam. Orang sudah murtad, ibu cerita bubur juga lagi. Apakah orang tua bertanggung jawab terhadap anak yang mabuk, yang sakau, yang pacaran, yang minum khamar? Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kamu akan ditanya tentang yang kau pimpin. Saya akan ditanya tentang anak saya. Maka anak keponakan saya laki-laki, adik saya laki-laki, adik laki-laki punya anak perempuan. Kalau dia meninggal, kalau meninggal adik saya yang menjadi walinya. Maka adik keponakan perempuan saya wajib masuk pesantren. Karena kalau bapakmu meninggal, aku walimu. Aku yang menikahkan, aku tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak laki-laki punya saudara kandung laki-laki, punya anak perempuan, maka kalau meninggal bapaknya, bapak akan menjadi walinya. Maka kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Anak keponakan saya wajib masuk pesantren karena saya tak sanggup mendidik mereka. Benteng pertahanan umat Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bisa hafal Quran, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari narkoba, selamat dari sekuler, selamat dari liberal, selamat dari aliran sesat. Pesantren, masukkan anak ke pesantren. Yang sudah memasukkan, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, insya Allah. Sudah dikasih tahu nggak juga mau masukkan, innalillah. Kalau sudah dimasukkan ke pesantren, sudah dididik, tetap juga dia buat dosa, kita tidak tanggung jawab. Wala taziru waziratun wizra ukhra, orang tidak menanggung dosa orang lain. Tapi kita sampai mati tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. Bu, anaknya saya bawa nonton ya. Jangan. Sebentar aja bu, ke Parung Panjang, nanti saya belikan mie ayam sama bakso. Bawalah. Betapa murahnya harga anakmu.
Padahal kau mengandungnya 9 bulan 10 hari. Di Parung Panjang ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain ada yang 3 bulan lain. Menyusukannya 2 tahun. Meregang nyawa melahirkannya. Kenapa dibiarkan sia-sia? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini lalu takut punya anak. Silakan punya anak, karena anak bisa menolong. Rabbi habli minas sholihin. Itu pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi? Habis. Itu baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya meminta kalau saya ini biasakan khususnya buat saya, umumnya buat diambil ilmunya Ustaz. Terus yang saya pertanyakan ini Ustaz, tidak ingin tinggalkan di ilmuwan itu sangat heterogen Ustaz, multi agama sebenarnya. Ini pertanyaan pribadi gitu. Saya itu tinggal benar-benar kanan kiri nempel tembok itu masuk. Niat saya bukan kabur, saya pengen mungkin ini pada saya itu saya pengen melihatkan adab sama akhlak Muslim itu seperti ini. Jadi biar tidak termakan dari sekarang metaverse ya gimana adab saya terhadap tetangga saya yang berkenal tembok, kebetulan dia Nasoro, pada blog dia punya juga, terus saya punya anak kecil. Saya pengen berhubungan baik sama beliau, kadang kita juga berbagi makanan gitu. Tapi saya tahu tetangga saya ini makanan tidak halal gitu. Gimana cara adab saya? Saya bertetangga dengan non-muslim sampai kelas 6 SD. Setelah itu orang tua saya pindah, tapi hubungan saya sampai hari ini baik. Masih WA-WA, masih kirim-kiriman. Ada rumah Quran di daerah itu perlu bantuan semen. Yang WA saya yang non-muslim tadi, Ustadz Somad, dekat rumah kita ada rumah Quran, sekarang sedang pembangunan. Ada orang di Jakarta mau dapat jadwal ceramah TNI melalui yang non muslim tadi. Jadi hubungan kami tetap baik dalam hubungan sosial, tapi dalam hubungan akidah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Dulu kalau hari raya dia kirim kami makanan, tapi dia tahu kita tidak makan makanan dia kasih kuehnya kue kotak, kue bungkus pabrik halal, minuman kaleng. Kita saling menjaga. Sebetulnya yang merusak ini provokator. Medsos ini luar biasa fitnah. Adapun bertetangga menjaga adab, justru dia masuk Islam karena adab itu. Ada seorang imam namanya Imam Al-Hasan Al-Basri, meninggal tahun 110 Hijrah, punya tetangga non-muslim. Rumah tetangganya di atas bukit, dia di bawah. Lalu kemudian suatu ketika Imam Hasan Al-Basri sakit. Tetangga yang non-muslim masuk menjenguk ke ruang tamu. Hasan Basri mana? Dia di kamar. Tetangganya masuk ke kamar. Sampai di kamar, di pojok rumah ada ember. Tetangganya nanya, itu air apa Hasan Basri? Itu air dari atas. Kalau nggak salah itu pojok kamarmu pas WC saya. Sudah berapa lama kamu nampung air ini? Ishrun sana, 20 tahun sudah kutang. Agama apa yang mengajarkanmu selembut ini Hasan Al-Basri? Saksikanlah wahai Hasan Al-Basri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kisah ini ada dalam kitab Gharaib wa Taraib, ditulis oleh Syekh Abu Amr Al-Misri. Sa'ah wa sa'ah, Gharaib wa Taraib, kejadian-kejadian unik dalam sejarah Islam. Masuk Islam bukan karena dia ajak masuk Islam, kalau tak masuk Islam neraka jahanam. Masuk Islam karena tersentuh hatinya.
Orang kalau sudah kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. 20 tahun menahankan itu, buahnya ada tetangga masuk Islam. Kita kadang dia baru salah parkir sekali sudah keluar kebun binatang dari mulut kita. Dia punya anjing, lebih galak pula mulut kita dari anjingnya lagi. Adapun dia punya anjing, kita usahakan bagaimana caranya, apa pantang yang membuat kira-kira anjing itu tak masuk ke halaman kita. Karena kalau sampai air liurnya basah, kalau kering sama kering tak apa, tapi kalau sampai basah sama kering, maka mesti dibasuh 7 kali. Kalau sampai anjing itu mengeluarkan air liur di halaman, lalu kemudian halamannya itu anak kita jalan, kena kakinya, mesti kita siram kaki anak kita itu 7 kali dengan air, salah satunya dengan air yang dibasuh tanah. Kalau di sini ada tetangga punya anjing, sementara kita tidak punya pagar, mesti izin ke developer atau ke lingkungan, mesti pagar. Karena kalau tidak anjingnya apa kan akan masuk. Atau dibuatkan aturan, siapa yang melihara anjing mesti di dalam rumah dia. 2 kemungkinan, anjing itu mesti di rumah dia atau rumah kita berpagar. Karena kalau tidak mau, tak mau, anjing masuk. Karena anjing tidak bisa baca, kecuali kita bilang anjing dilarang masuk. Kita mesti menjaga ini hidup bertetangga, karena kalau tidak ini akan merusak tatanan sosial kita. Mudah-mudahan akhlak kita membukakan pintu hidayah untuk mereka. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki dunia beserta isinya. Tentang ijazah, ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati, aku ijazahkan semua kajian-kajian, riwayat-riwayat hadis dan zikir, semua ceramah-ceramah, yang buku-buku yang sudah kusampaikan selama ini kepada seluruh jamaah Masjid Darul Falah yang hadir pada saat ini. Asa an tanfa'ana fid dharaini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bagi dewasa utamanya juga kepada ibu, bukan ada riwayat ketika seorang lelaki melihat tapi di mana saya ibu yang dirawat, dia Rasul menyuruh dia untuk pergi ke merawat ibunya di dalamnya untuk berjihad. Adanya utama ibu sangat luar biasa di peperangan oleh Islam. Pertanyaannya adalah ketika misalnya saya mengingat di rumah ibu saya pada saat sholat subuh, ada keinginan saya untuk sholat di masjid, tapi ibu saya sangat ingin sekali berjamaah dengan saya di rumah. Mana yang utama? Saya tetap jalan ke masjid atau saya menyenangkan ibu saya untuk berjamaah di rumah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, izinkan aku perang jihad fisabilillah, aku mau mati syahid. Kata Nabi, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Ya, ada di rumah. Ilzam rijlaiha fasammal jannah, kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Kalau telapak kakinya kau urus, kau dapat surga. Apalagi kalau kau urus kepalanya, tangannya, badannya, makannya, pakaiannya. Yang masih punya ibu, bersyukurlah. Kalau ibunya sudah meninggal, bersedekah. Saat ummi matat, emakku sudah mati ya Rasulullah, apa tasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai untuk almarhumah? Kata Nabi, sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqyul ma, memberikan air minum. Bapak ibu yang sanggup belikan air minum kotak, sedekahkan untuk pengajian. Yang tak sanggup, buatkan sumur bor. Oh, lebih mahal Pak Ustaz. Rame-rame. Satu sumur bor 2 juta, iuran dengan keluarga di pondok pesantren, mengalir pahalanya. Bagaimana kalau ibu di rumah, nginap di rumah ibu, ibunya mau sholat subuh berjamaah, sementara anaknya mau sholat subuh ke masjid. Menurut mazhab Hambali, sholat subuh berjamaah, sholat berjamaah ke masjid hukumnya wajib. Berbakti kepada orang tua juga wajib.
Kalau ketemu dua yang wajib bagaimana? Lihat di rumah itu ada tak orang lain. Kalau di rumah itu anaknya 10, perempuan 9, 1 laki-laki, maka dia tetap pergi ke masjid. Maka nanti setelah pulang ke masjid dia tetap berbakti kepada ibunya. Tapi kalau dia anak tunggal satu-satunya, tak ada pembantu dan siapapun juga dalam rumah itu, kalau dia pergi dikhawatirkan terjadi sesuatu, maka yang wajib ini lebih dikedepankan daripada dia pergi ke masjid. Menurut mazhab Syafi'i, solat berjamaah ke masjid fardu kifayah. Menurut mazhab Maliki, solat ke masjid adalah sunnat muakkad. Andai bertemu dua yang wajib, maka dilihat mana yang lebih kuat di antara keduanya. Kalau anak tunggal sendirian, tak ada orang lain yang menjaga, maka wajib kau bersama ibumu, karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu. Sedangkan di masjid solat berjamaah tetap ada imam dan makmum, sehingga solat tetap terlaksana. Kalau sampai masjid Darul Falah ini kosong, tidak ada orang solat berjamaah, satu perumahan ini istahwadat alaihimus syayatin, satu perumahan ini diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, masyarakatnya kesetanan. Insya Allah kita solat berjamaah ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Untuk segala kebaikan, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, yang terlilit hutang ditolong lepas dari riba, anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ala hazihin niyah al-Fatihah.